Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji sinareng syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di umur yang sekarang ini kita mendapat barokah dan rahmat. Untuk para pemirsa channel YouTube ini, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe yang belum. Hari ini admin akan membahas soal ada yang mengatakan, yang bertanya, "Yud, jika kamu ingin mengenal Tuhanmu, kenali dirimu sendiri." Ya, mungkin sebagian besar dari kita memahami atau pernah mendengar kalimat tersebut. Tapi yang mengerti kalimat tersebut mungkin masih ada yang belum atau tidak sepenuhnya mengetahui caranya gimana sih kita dapat menjalankan atau mengetahui makna dari kalimat tersebut. Nah, memang untuk berbicara masalah ini tidak semua orang paham. Ini berlaku untuk orang-orang yang memang sudah ditakdirkan bertemu. Ya, contohnya mungkin saudara semua yang menemukan channel ini, mungkin ini salah satu caranya untuk bertemu. Ya, kita sama-sama mendoakan agar pertemuan ini menjadi barokah dan menjadi cara kita untuk syiar untuk lebih iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa sih atau gimana sih ini caranya kita untuk mengenal diri kita agar kita mengenal Tuhan kita? Sejatinya kita harus paham sejarah manusia diciptakan itu untuk apa? Terbuat dari apa dan bagaimana prosesnya? Di agama kita sudah memiliki kitab yang subhanallah isinya telah mencakup dari A sampai Z, dan untuk menjadi pedoman kita dalam hidup di dunia ini. Mungkin saat dulu sadaya yang memiliki guru ngaji silahkan bertanya, atau sudah memiliki pengetahuan. Nah, itulah
ketika dasarnya manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Bukankah kita manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah? Nah, untuk ibadah kita ada syarat sah dan wajibnya, dan itu perlu pengetahuan, perlu wawasan. Nah, prosesnya ini kita jalankan sebagaimana kemampuan kita, karena tiap orang-orang memiliki daya tampung yang berbeda. Makanya kalau agama itu sangat mudah, tidak pernah memaksakan, karena perlu keikhlasan, keriduan kita dalam menjalani ibadah tersebut, agar bukan hasil atau pahala yang kita tuju, tapi kemaknaan ibadah tersebut kita capai antara hubungan kita dengan pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jalankan ibadah dengan benar, dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, bukan untuk mengharapkan imbalan, tapi jalankan karena kita sebagai hamba, makhluk ciptaannya yang menghargai, menghormati sang penciptanya. Jalankan dengan sungguh-sungguh. Oh, ibadah apapun itu, dari yang kecil sampai yang besar, kita lakukan dengan sepenuh hati. Ya, sucikan hati nurani, pikiran, agar mencapai doa kepada Sang Khalik yang menciptakan kita. Jadi saat ibadah apapun jangan terganggu atau terdistrak oleh pikiran-pikiran masalah keduniaan. Tetap murnikan hati dan pikiran agar sinyalemen ibadah kita itu mencapai, menembus ke titik yang kita tuju. Baik, kemakrifatan seseorang dapat ditunjukkan oleh perilakunya. Waduh, ini yang jadi mungkin pemikiran sebagian sadulur nih, makrifat. Wah, ini pembicaraannya agak berat atau agak pusing atau ribet. Begini, kemakrifatan seseorang itu adalah ketika apapun yang dilakukannya itu sudah mendapat petunjuk dari Tuhan. Kok bisa? Nah, kalau ada yang bertanya kok bisa, kita mengakui bahwa Allah Maha segalanya. Allah Maha kuat. Terus kalau bisa ada pertanyaan kok bisa, berarti yang bertanya itu meragukan. Kan kita harus melalui fikiran dulu. Enggak. Sekarang Anda meragukan bahwa Allah bisa melakukan itu. Dengan Anda percaya bahwa Allah mampu, Allah Maha segalanya, Maha kuasa atas langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Al-Quran diturunkan ke baginda Nabi besar Muhammad
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Yang jadi pertanyaan, apakah Allah tidak mampu memberikan langsung tanpa malaikat Jibril? Jawabannya tentu bisa. Loh, kenapa harus melalui via malaikat Jibril? Nah, itulah sebagai contoh bagi kita yang hidup sekarang, bahwa ketika segala sesuatu kehendak Allah itu harus melalui syariat. Tapi bukan berarti, ya ingat, ini kasih. Tapi bukan berarti Allah tidak mampu memberikannya secara langsung. Nah, jadi bingung nih. Nggak usah bingung-bingung. Gini, kita ada dua orang. Contohnya, secara bahasa kita nih, ada dua orang. Dikasih yang satu mangkok dengan ukuran yang sama. Yang satu dari besi, kuat kan, yang satu dari tanah liat. Menurut sadulur sadaya, mangkok atau tempat wadah yang dari besi dan tanah lebih kuat mana? Ya mungkin pemikiran pasti lebih kuat besi daripada tanah. Oke. Baik, tapi kita kondisikan di posisi yang sama. Ya, mangkok itu dipakai untuk menampung, mau berupa cairan, makanan, atau apa saja sebagai tempat penampung. Jadi mangkok itu bukan untuk dibentur-benturkan, bukan, tapi ditaruh untuk sebagai penadah, yaitu penampung segala sesuatu yang diberikan kepada kedua orang ini. Mungkin secara harfiah begini, yang satu yang dari tanah liat murah, betul, dari tanah, sederhana, bahannya murah lah, nggak kayak besi. Kalau besi dengan prosesan yang agak terlalu rumit, jadi membuat biaya produksi mahal, jadi harganya pun berbeda. Kita misalkan yang satu besi ini adalah orang kaya, dan yang sederhana ini adalah orang miskin. Di posisi yang sama, dengan bentuk yang sama, dengan ukuran yang sama, tapi bedanya dari bahan yang berbeda, yang menunjukkan bahwa yang satu lebih mahal, yang satu lebih murah. Nah, kita andaikan ini yang kaya, ini yang miskin. Lalu bagaimana? Dalam prosesnya, dengan perlakuan yang sama, sebagai wadah, kita sebutkan sebagai wadah ya, bukan sebagai bola basket, sebagai wadah penampung. Ketika diberi ricik berupa makanan, cairan, minuman atau apa, wadah ini seakan-akan seperti itu. Kita ibaratkan, ini kan contoh agar bahasanya lebih dipahami. Berjalannya waktu, si mangkok atau tempat dari besi ini akan kena korosi, akan karat di mana-mana, dan akan yang memiliki mangkok tersebut yang dari besi akan repot menutupi korosi-korosi itu yang semakin banyak di mana-mana. Sedangkan kayak tempat yang dari tanah liat, dia tengah aja, dan tidak akan berubah.
Malah kalau tanah liat itu makin lama ya makin bagus, makin kuat. Mau diisi makanan apapun, panas dingin ya sama aja, ya kan, tetap bentuknya seperti itu. Nah, terus gimana kita menyikapinya? Apakah kita harus jadi orang miskin? Tidak. Apakah kita tidak harus kaya? Tidak juga. Nah, disinilah proses kita disebut pengetahuan dan wawasan, keberkahan atas apa yang diberi oleh Tuhan kepada kita. Itu kita menyikapinya seperti apa? Sebagaimana tempat tadi yang terbuat dari tanah dan terbuat dari besi. Jadi yang dari besi jangan merasa tinggi hati, sombong bahwa saya ini tempatnya saya lebih kuat, saya lebih mahal, saya lebih hebat. Di ujung cerita dia akhirnya terkena korosi dan akhirnya repot, dan bisa jadi tempatnya hancur lebur dan tak bisa menampung apa-apa lagi. Nah, disitulah hakikatnya kita tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh dalam apapun, terutama dalam beribadah kepada Allah. Terus, apakah kita miskin? Apa kita harus kaya? Nah, untuk pola atau tolak ukur yang disebut kekayaan itu apa sih? Memiliki harta, uang banyak, mobil, emas, intan, permata, atau segala sesuatu masalah dunia yang berlimpah? Atau seperti apa? Kalau menurut ukuran manusia, kekayaan adalah berupa harta. Kita balik. Apakah itu persis atau tolak ukur dari Allah atau dari Tuhan? Kekayaan itu apa berupa harta? Ternyata saat dulu, kaya itu bukan berarti kita memiliki harta yang berlimpah. Ternyata kaya itu ada di dalam hati, di dada. Apa sih? Ya berlapang dada, lapang, luas. Lapang dada ketika kita beribadah, lapang dada ketika kita menerima ujian dari Allah, lapang dada ketika kita bersedekah, berbuat baik, dan beramal tidak sempit. Sekarang Anda kaya, Anda punya harta banyak, uang berlimpah, hati Anda sempit. Apa gitu? Ketika Anda beramal 100 juta, kepikiran, ini benar nggak ya? Uang kita dimanfaatkan, diinfakkan, ini dipikirkan, ini benar nggak ya? Ketika kita membantu seseorang, kita berpikiran, ini benar nggak orang butuh bantuan? Apa hanya menipu kita? Ketika kita tidur, kita berpikiran, wah mobil kita ada yang ngerusak nggak ya? Ada yang ngegores nggak ya di depan? Jadi istirahatnya berkurang, berpikir terus dan berpikir dan bersuudon berpikirannya. Apakah itu lapang? Sedangkan kita tahu bahwa harta itu titipan. Ujian buat kita ketika apakah harta kita barokah atau tidak. Saat kita berdoa, kita ingin memiliki harta yang berlimpah dan barokah. Nah, kebarokahan itu timbulnya dari mana? Kalau Allah mengasihi segala sesuatu tentang dunia akan begitu aja ya, semua sama. Baik itu dengan akhlak atau
budi pekerti yang berbeda, tapi dengan kondisi ya itu hak prerogatif Allah memberikan rezekinya. Keberkahan itu timbul dari mana? Dari wawasan dan ilmu yang dimiliki manusia tersebut. Maksudnya gimana? Kalau orang yang paham tentang agama, kita sudah tahu kalau kita memiliki harta, diberi harta yang banyak, kita harus apa? Keluarkan dulu hak orang-orang yang memerlukan. Yang persentase itu kita keluarkan dulu, sisanya baru kita gunakan. Dan saat ada orang meminta pertolongan kita, baik orang saudara, teman, atau siapa aja, dan kita bisa menolongnya dengan harta kita, kita balikin ke posisinya gini, ini kan punya Allah, Allah titipkan ke saya. Ketika ada orang, oh ini mungkin kita diberi kemampuan untuk menolong dari Allah. Proses penyadaran saat penggunaan harta itu, yaitulah yang akan menimbulkan keberkahan. Baik saudara, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Mohon maaf, mungkin pembicaraan tidak dapat menyambung kepada orang yang mungkin frekuensinya berbeda. Itu balik lagi, karena pemahaman ini ada pemahaman bukan umum. Saya menyebutkan bukan umum, jadi bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk kalau dikaji mangga sok nubade mengkaji pembahasan ini, silahkan ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawab, membahasnya. Kita sama-sama diskusi, karena balik lagi saya hanya manusia biasa. Saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, karena pure kesalahan itu hadir dalam diri saya sebagai manusia. Silahkan yang mau kaji apa yang kita bahas kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.